Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lonceng Kampus, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penyusunan proposal karya tulis ilmiah dengan dasar naratif review gitu ya. Nah, bagian ini kita akan membahas mulai dari tinjauan pustaka. Sorry, itu typo, harusnya tulisannya adalah tinjauan pustaka. Nah, kita lihat yuk. Apa aja sih isi dari tinjauan pustaka? Jadi bagian utama dari tinjauan pustaka gitu ya. Yang pertama adalah dia terdiri dari sub-sub judul yang relevan terhadap masalah. Kita lihat, kita ambil contoh tadi misalkan naratif review untuk asidimetri dalam penetapan kadar formalin dalam berbagai produk ikan asin. Jadi kira-kira apa saja gitu ya yang akan kita bahas dalam tinjauan pustaka. Yang pertama kita akan ulas sedikit mengenai apa itu asidimetri. Lalu bagaimana penetapan kadar formalin. Ya, ada metode apa saja untuk penetapan kadar formalin dan biasanya pada sampel apa saja. Kemudian kita juga akan mengulas mengenai ikan asin berformalin. Ya, cirinya seperti apa gitu ya. Kemudian karakteristiknya apa, jenis-jenisnya apa, diketahui di mana, oleh peneliti siapa, dan berapa kadarnya. Itu kita masukkan di sini. Kemudian, bahas juga mengenai naratif review, karena kita memang mengulas tentang metode penelitian naratif review. Sampaikan naratif review itu apa, gitu ya. Kemudian, kita masuk ke kerangka teori, kerangka konsep, dan diakhiri dengan pertanyaan penelitian. Ini adalah komponen dari tinjauan pustakanya. Jadi ada sub-sub judul yang relevan ditambah dengan kerangka teori, kerangka konsep, dan pertanyaan penelitian. Ingat, ini untuk naratif review. Yuk kita lihat. Bomel akan langsung masuk ke kerangka teori. Ya. Nah, kerangka teori apa sih? Kerangka teori itu adalah kerangka yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka. Jadi kan tadi kita sudah membahas beberapa gitu ya, ada asidimetri, penetapan kadar formalin, ikan asin berformalin, ya, dan naratif review. Nah, kerangka teori disusun berdasarkan sumber literasi ini. Nah, sehingga nanti kalau kalian sajikan dalam bentuk bagan gitu ya, maka contoh di sini, topik cukup besarnya adalah asidimetri. Sampaikan sumber dan tahunnya. Ya, kemudian kan asidimetri ada dua jenis, ada titrasi langsung, ada titrasi kembali. Kapan kita lakukan titrasi langsung? Jika sampelnya bersifat basa. Kapan kita lakukan titrasi kembali? Jika sampelnya bersifat asam, karena asidimetri adalah titrannya bersifat asam. Ya, berarti apa? Sampelnya ini diubah dulu kan, gitu ya, agar bersifat basa baru bisa dititrasi oleh asidimetri. Makanya dia disebut dengan titrasi kembali. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya. Untuk penggunaan formalin dalam makanan itu dilarang, sumbernya apa? Sampaikan. Contoh, ini contoh ya, Dek ya. Pada kadar titik-titik gitu ya, kandungan formalin dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan hingga kematian. Sumbernya apa? Sampaikan. Karena ingat, ini adalah kerangka teori. Jadi, sumber-sumber itu wajib dituliskan. Kemudian analisis kandungan kadar formalin adalah penting guna memberikan gambaran potensi bahaya, siapa yang menyatakan sumbernya, kemudian tahun. Ya, lalu ini ada hubungannya kan gitu ya, karena formalin itu bersifat amfoter gitu ya, dan dia condong bersifat basa, maka kita bersifat asam gitu ya, maka gitu ya kita dapat menganalisisnya gitu ya dengan kriteria tadi asidimetri, titrasi kembali. Makanya ada tanda panah seperti ini. Ya, sehingga muncullah berbagai macam penelitian kadar formalin dalam makanan dengan metode asidimetri, sumber dan tahun. Ini adalah kerangka teori yang kita miliki. Sekali lagi ini disusun sesuai dengan tema yang kalian angkat. Ya. Oke, next. Berikutnya, dari kerangka teori kemudian kita munculkan kerangka konsep. Kerangka konsep ini adalah teknis lapangan kita, gitu ya. Nah, ini disajikan juga dalam bentuk bagan gitu ya. Contoh di sini. Ya, ini contoh kerangka konsep dari contoh judul yang gua melajukan gitu ya. Nah, kita cari dulu. Yang pertama kali kita lakukan adalah penentuan kata kunci. Jadi ini mungkin agak-agak mirip gitu ya. Untuk satu anak dengan yang lain, tinggal membedakan di bagian screeningnya. Ya. Karena pencarian kata kunci tadi kita sudah melakukan secara PIO ya. Karena untuk judul yang contoh ini gitu ya.
itu dia hanya mengandung PiO. Kita lihat P-nya adalah ikan asinnya muncul, I-nya adalah asidimetri, O-nya adalah kandungan formalin. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mesin pencari, sehingga kita nanti dapat mengetahui secara pada tahapan searching gitu ya, N artikel penelitian asidimetri dalam penetapan kadar formalin yang dalam produk ikan asin. Artinya muncul semua ini ada berapa. Oke, paham ya deh ya. Kemudian nanti kita akan melakukan inklusi dan eksklusi. Ya, nanti yang tidak memenuhi persyaratan itu akan kita buang. Ya, sehingga kita akan tahu N artikel tereksklusinya berapa. Sehingga kita nanti hanya akan memperoleh jumlah N eligible atau yang sesuai dengan seluruh faktor inklusi. Nah, pada tahap ini ya, ini adalah identification, screening, dan eligible. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian gitu ya, tanda panah lagi. Ya, artikelnya selanjutnya apa sih yang akan kita lakukan dalam kerangka konsep gitu ya. Setelah kita mendapatkan N artikelnya, kita melakukan ekstraksi artikelnya. Ya, dalam tinjauan PICOS. Ya, untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terakhir, kalian deskripsikan dan disajikan dalam bentuk hasil penelitian. Ini adalah pada tahap ekstraksi deskripsi. Jadi kerangka konsepnya lebih kurang seperti ini adik-adik. Ya, yang membedakan nanti adalah di bagian screeningnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya gitu ya, kalau sudah kita ada pertanyaan penelitian, jadi pertanyaan penelitian ini mirip dengan rumusan masalah gitu ya, rumusan masalah gitu ya. Nah, jadi narrative review-nya kita lihat gitu ya. Nanti judulnya seperti ini, maka pertanyaan adalah bagaimana gambaran pemanfaatan metode asidimetri dalam penetapan kadar dan berbagai bentuk ikan asin. Jadi dia memang cukup mirip dengan atau sangat mirip dengan rumusan masalah gitu ya. Oke, kemudian dari ini bagian terpenting gitu ya di pertanyaan penelitian adalah kalian merumuskan juga PICO-nya. Dia yang memenuhi apa? Yang nanti disampaikan di sini ya. Karena apa? Karena pertanyaan penelitian harus memuat, ini kalau narrative review minimal sebagian dari unsur PICO-nya. Ya, di sini dia memenuhi 3, ada ikan asin, asidimetri, dan kadar formalin. Maka dia bisa di narrative review gitu ya. Bisa dipahami ya, Dedek? Oke, saya rasa untuk tinjauan pustaka itu tidak ada masalah. Yang paling penting adalah gunakan Mendeley atau Zotero untuk penyusunan citasinya, sehingga memudahkan kalian nanti dalam penelusuran keaslian penelitiannya. Next. Kita bahas bab 3. Ini bab paling penting karena paling berbeda dari susunan format gitu ya untuk proposal KTI gitu ya. Sekali lagi yang Bapak sampaikan ini adalah metodologi penelitian khusus NR. Nah, di bagian utama gitu ya, untuk bab 3 metodologi penelitian, dia hanya terdiri dari 4, yaitu pertama adalah jenis dan rancangan penelitian, yang kedua adalah strategi penelitian literatur, disusul oleh kriteria inklusi dan eksklusi, serta jadwal penelitian. Yuk kita lihat. Nah, ini contoh dari jenis dan rancangan penelitiannya. Contohnya penelitian ini adalah menggunakan metode narrative review. Oke, sampaikan bahwa memang metode yang kita gunakan adalah narrative review. Ya, jelaskan rancangannya seperti apa. Pencarian literatur menggunakan strategi seperti pencarian artikel dalam database jurnal penelitian, pencarian melalui internet, dan tinjauan ulang artikel. Ya, jurnal dan artikel kemudian disaring berdasarkan judul dan abstrak. Ya, ini kan strategi pencarian, ini rancangan pencarian, ya, rancangan penelitiannya. Artikel yang dipilih peneliti berdasarkan dengan kriteria. Jadi katanya bukan saya ya, tapi adalah kita menyebut diri kita adalah sebagai peneliti. Ya, artikel yang dipilih peneliti berdasarkan dengan kriteria yang diinginkan, apa kalian sampaikan. Sedangkan jurnal yang tidak sesuai dengan topik penelitian akan dikeluarkan. Ya, jurnal yang telah dipilih, kriteria inklusi dan eksklusi yang diajukan selanjutnya diekstraksi untuk kemudian dideskripsikan. Berarti kita model narrative review adalah mendeskripsikan
deskripsikan guna menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan PICOS. Inilah rancangan penelitiannya. Ya, jadi ada pencarian, ya. Kemudian ada inklusi atau penyaringan di sini ya. Kemudian nanti selanjutnya ada ekstraksi yang dideskripsikan berdasarkan PICOS. Ya, kalau kalian ingat S-nya apa berarti study design. Biasanya ini nanti boleh juga ditambahkan PICOS gitu ya. Ada population intervention, ya, comparison. O-nya ada outcome, S-nya study design, T-nya adalah time. Ya, jadi nanti boleh kalian pakai lengkap saja gitu ya. Nah, berikutnya adalah strategi pencarian. Jadi kalau setelah itu kalian masuk ke strategi pencarian, subbab pertama adalah database. Ya. Nah, di sini Bu Amel minta gitu ya, wajib juga menyebutkan waktu. Ya, waktu pencarian. Jadi misalkan ini penelitian dan review dilakukan secara daring. Bu Amel minta disampaikan seperti itu gitu ya. Di Yogyakarta selama berapa hari? Misal 3 hari nih. Antara tanggal 1 sampai 3 Maret, seminggu juga boleh. Tapi saya 1 hari boleh nggak Bu? Ya boleh kalau misalnya kalian sanggup mencari dalam 1 hari. Tapi yang jelas harus disampaikan rentang pencariannya. Karena artikel-artikel itu selalu bergerak secara dinamis. Jadi bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Nah contoh gitu ya. Misalkan ketika bisa bertambah itu seperti apa Bu? Ya bertambah itu kan dalam pergerakannya gitu ya. Ya, hingga kalian ujian kan tidak mungkin kita menggantikan orang untuk menulis dan mempublish artikel penelitian dengan tema sejenis kita gitu kan ya. Maka perlu rentangnya. Nah, dan pada rentang waktu selain itu pun juga bisa muncul apa? Bisa saja nanti pengelola jurnalnya gitu ya, atau jurnalnya itu sudah tidak ada atau expired atau mungkin dianulir karena dianggap jurnal predator. Itu sangat mungkin. Jadi makanya perlu menyampaikan waktu pencarian data. 1-3 hari aja lah untuk narrative review, nggak usah lama-lama, apalagi kalian cuma 10 kan ya. Jadi nanti usahakan ini bisa dilakukan cepat. Kemudian artikel yang sesuai di kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, bagian paling penting karena database itu ada macam-macam deh, ada Google Scholar, Elsevier, ScienceDirect, ResearchGate, ACS gitu ya. Untuk yang kimia gitu ya. Maka nanti Bu Amel minta kalian ambil 3 mesin pencari atau 3 database sebagai reference online-nya. Ya. Di sini contohnya Bu Amel contohkan misalkan kita ambil Google Scholar, ResearchGate dan ScienceDirect. Ini contoh. Ya. Nah, apa yang kita lakukan setelah kita tahu database yang perlu disampaikan di proposal adalah kata kuncinya. Nah, contoh nih Bu Amel sampaikan contohnya. Pencarian pada mesin data menggunakan kata kunci yang mencerminkan PICO yang telah diduang dalam pertanyaan penelitian. Kalau kita tadi misalkan adalah cuman PIO boleh gitu ya. Ada kata kunci yang digunakan untuk mencari penelitian tersaji dalam tabel 4. Jadi nanti kalian sajikan dalam tabel 4. Nah, kata kunci tersebut kemudian digabung menggunakan boolean ya, yang sesuai dengan masing-masing database. Sekali lagi, setiap database itu punya gaya booleannya. Jadi nanti tolong disampaikan gitu ya. Contoh di sini untuk kata kunci pencarian untuk contoh naratif review yang kita angkat ya di video ini gitu ya. Nah, sampaikan untuk P-nya itu kan adalah population atau problem gitu ya. Di sini kata kuncinya adalah ikan asin ya. Kemudian intervensinya tadi kita pakai asidimetri ya, atau indikatornya adalah asidimetri, pembandingnya kita tidak punya. Hasilnya itu adalah kadar formalin. Oke, ya. Ini adalah kata kunci utama. Sampaikan juga kata kunci yang similar. Ya, sangat penting deh. Jadi kalian identifikasi ikan asin itu nama lainnya apa sih? Boleh bahasa Indonesianya, boleh bahasa Inggrisnya, atau kalau kalian bisa bahasa Cina ya, sampaikan bahasa Cinanya. Jepang, sampaikan bahasa Jepangnya. Yang penting kalian bisa baca artikelnya. Kalau nanti artikelnya ketemu ya minimal 2 lah Indonesia dan seluruh similaritasnya dengan bahasa Inggrisnya. Jadi ikan asin punya kata kunci similar adalah salted fish. Kemudian asidimetri punya kata kunci similar adalah asidimetri, acidic titration. Ya, kadar formalin dia punya kata kunci similar. Ada juga yang menyebutnya kandungan formalin. Ya, bahasa Inggrisnya ada formaldehyde level dan formaldehyde content.
Oke, jadi nanti ini yang kita pakai untuk pencarian ya. Dan kata kunci ini kemudian kita gabungkan dalam bentuk boolean-nya tadi gitu ya. Nah, perhatikan bahwa kenali, cari gitu ya. Bu Amal tidak akan sampaikan semuanya gitu ya. Ternyata boolean untuk mesin pencarinya itu bisa beda-beda. Contoh untuk Google Scholar ya. Google Scholar untuk menyampaikan satu kata spesifik, misalkan ikan asin, tidak dianalisis sebagai ikan sendiri dan tidak dianalisis sebagai asin sendiri, tapi dia harus dianalisis sebagai ikan asin. Maka tanda kata kuncinya itu kita pakai tanda petik. Nah, bisa dipahami gitu ya. Sedangkan kalau pada Science Direct gitu ya, maka kalau kita ingin menggabungkan kata dia ingin di satu kesatuan gitu ya, maka kita beri dia tanda kurung. Oke, bisa dipahami ya. Ya, kemudian gitu ya. Nah, untuk kata kuncinya, untuk menghubungkannya kita bisa pakai or dan and. Nah, or itu seperti apa? Misalkan kita punya kata kunci utama, punya kata kunci similar. Ikan asin dengan salted fish, dia hubungnya adalah or. Ya, acidimetry dengan acidimetric titration, ini juga penghubungnya adalah or. Ya, ini or. Ya, kadar formalin ke sini dia hubungannya adalah or. Ya, tapi karena kita ingin pencariannya, ya, pencariannya itu harus memuat kata ikan asin, asidimetri dan kadar formalin, maka penggabungan unsur-unsur PIO di sini PIO ya, itu harus menggunakan kata N. Nah, sehingga muncullah seperti ini gitu ya. Yang P pertama apa nih? Ikan asin or salted fish, and titrasi. And asidimetri ini ketiru. Or acidimetry, or acidimetric titration, and kadar formalin, or. Jadi ketika dia di sini dia udah baca satu kesatuan ini. Ya, oke, gitu ya. Nanti akan bahas di video selanjutnya untuk benar-benar metodologinya. Jadi nanti ini yang kalian sampaikan juga di proposal kalian ya, Dek ya. Jadi untuk kata kunci, sampaikan dua. Yang pertama adalah tabel kata kunci. Ya, kata kunci utama dan kata kunci similarinya, kemudian tabel boolean itu harus muncul. Oke. Kemudian ya, kita masuk ke C, kriteria inklusi dan eksklusi. Kalian analisis kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian mengacu pada parameter, sebutkan ya. Ada problem, intervention atau indikator, comparison atau control, outcome atau output, atau studi design. Dalam kurung kita singkat PICOS. Boleh juga nih kalian tambahin PICOS T. Nanti ini sebenarnya PICOS T gitu ya. Yang telah ditetapkan pada tabel 3. Jadi nanti munculkan ya pada proposal kalian di bagian kriteria dan inklusi itu adalah tabelnya. Ya, inklusi itu adalah acuan kita yang mau kita ambil, sedangkan kriteria inklusi adalah jurnal-jurnal atau artikel-artikel jurnal, artikel-artikel jurnal yang tidak memenuhi kriteria eksklusi kita. P-nya gitu ya. Misalkan di sini problemnya atau populasinya adalah ikan asin, maka kriteria eksklusinya adalah bukan ikan asin. Ya. Di sini ada indikatornya atau untuk mengukurnya, intervensinya yang dilakukan adalah tindakan yang dilakukan adalah ikan asidimetri. Ya, asidimetri berarti kriteria eksklusinya ya berarti yang bukan asidimetri seperti UV fish, alkalimetri, iodimetri dan lain-lain. Karena comparisonnya nggak ada, maka kita strip. Kemudian untuk outcome atau hasil yang kita peroleh di sini adalah untuk judul ini, itu adalah kadar formalin. Tadi kita sudah sama-sama merumuskan gitu ya di permasalahan penelitian. Ya, makanya adalah kadar formalin, maka kriteria eksklusinya adalah bukan kadar formalinnya. Nah, kemudian kita lihat ini ada S, ada T. S-nya itu apa sih? S-nya itu artinya dia study design-nya. Sekali lagi, yang bisa kita pakai hanya penelitian original. Jadi walaupun kita pakai mesinnya, Dek, mesin itu tidak secerdas kita gitu ya, nggak secerdas kita gitu ya. Nah, iyalah gitu ya. Maka apa? Nanti bisa saja nanti pas kita memasukkan datanya ke reference online atau ke Mendeley gitu ya, itu seringkali nanti penelitian atau artikel-artikel di luar penelitian original juga ikut masuk, makanya perlu kita lakukan screening ya. Nah, jadi sehingga untuk inklusi study design-nya dia harus penelitian original, boleh eksperimen atau cross-sectional atau apa aja, yang penting dia penelitian adalah original.
Ya, berarti eksklusinya apa ya? Berarti dia penelitian sekunder atau gray publication ya gitu ya. Itu adalah literature review, contohnya adalah literature review, narrative review, atau systematic review. Ini nggak masuk ya, berarti dia masuk ke kategori kriteria eksklusi. Oke, paham? Kemudian T-nya gitu ya, kita udah sepakat pakai 10 tahun terakhir dari 2021 gitu ya, maka ditulis di sini. Inklusinya berarti dari tahun 2011 sampai dengan 2021, sampaikan lengkap adik-adik. Ya, kemudian kriteria eksklusinya adalah kurang dari 2011 gitu ya. Itu yang harus kita amati. Nah, berarti gitu ya, tambahkan juga kalau ada yang lain-lain gitu, contohnya harus artikel jurnal. Kalau kalian ingin menekankan lagi, gitu ya. Kalau dia harus artikel jurnal, berarti dia bukan buku, bukan proceeding, bukan laporan penelitian. Intinya bukan gray review. Oke, nah kriteria inklusi lainnya misalkan full text, maka kriteria eksklusinya berarti bukan full text. Bisa dipahami ya, ini artinya apa? Ini adalah bagian terpenting gitu ya, karena kita nanti akan gunakan dalam proses screening. Ya, jadi identifikasi, screening, sampai kita mendapatkan artikel yang eligible, kita mengacu pada ini. Nanti Bu Amel akan contohkan di video setelah ini. Terus apa lagi nih yang kita lakukan gitu ya? Yang paling penting adalah kita melakukan seleksi studi. Nah, Bu Amel kasih tips gitu ya. Silakan nanti sampaikan juga di proposal dalam bentuk narasi gitu ya. Apa saja yang perlu kita siapkan dalam seleksi studi? Yang pertama adalah kita harus menggunakan mesin pencari, boleh Zotero, boleh Mendeley, nanti kalian sampaikan. Ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu SS. Jadi setiap mencari kita screenshot hasilnya berapa, karena itu adalah bukti otentik dari penelitian ini. Ya, kalau kalian melakukan penelitian eksperimen, kalian dapat titrasi misalkan, kita dapat endpoint-nya, maka itu yang perlu difoto. Ya. Nah, kalau ini yang kita foto adalah screenshot-nya. Yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan SS terhadap hasil data kita. Udah tahu ya cara SS ya, nggak akan Bu Amel jelaskan. Kemudian selanjutnya adalah nomor 2 ya. Tadi kita pakai Mendeley gitu ya sebagai apa namanya? Perpustakaan online-nya, mesin pencarinya ini berarti database-nya, Bu Amel ralat. Kemudian di tahapan kedua, mulailah dulu untuk mengkoreksi judul terduplikasi dengan Mendeley. Kalau kita pakai Mendeley, mau nganuin judul terduplikasi itu enak banget delete-nya. Ketimbang kalian baca satu persatu, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita lihat di sini, gitu ya. Untuk inklusi dan eksklusi, gitu ya, perlu tadi dijelaskan, singkat, kemudian dalam bentuk narasi, catat dan jumlah SS. Ini tips untuk seleksi studi ya, deh ya. Kemudian sajikan dalam rancangan seleksi studi. Oke, ini kalian narasikan. Nah, sajikan yang paling penting adalah tabel ini, rancangan seleksi studi. Yang pertama kita mulai adalah proses screening, dilanjutkan identifikasi, searching, identifikasi, screening. Kemudian kita cek eligible-nya. Oke, ya. Untuk searching kan tadi Bu Amel minta pakai 3 database, dan disampaikan ada 3 database. Kurang lebih seperti ini. Ya, ini masih titik-titik karena ini masih proposal. Lalu kemudian gitu ya, kalian identifikasi. Yang pertama kita lakukan inklusi yang pertama. Contoh ini inklusi pertama yang Bu Amel ajukan adalah artikel jurnal penelitian original. Berarti yang bukan penelitian original atau artikel gray review ya, itu kurang dari gray review, itu kita anulir. Ya, ini harusnya ada tulisan artikel jurnal, 10 tahun terakhir ya, maka nanti eksklusinya adalah kurang dari 2011. Ketemu berapa artikel, ini ketemu berapa artikel. Ya, harusnya dia menyusut. Ya, dari ini total pasti dia akan jauh lebih sedikit gitu ya. Kemudian pada screening, nah pada screening ini biasanya kita sudah mulai, namanya screen ya, kita sudah mulai membaca. Jadi biasanya yang kita baca adalah judul ataupun abstrak, khususnya di bagian metodologi. Ya, kita lihat di sini untuk inklusinya apa, membahasnya. Contoh inklusi kedua kita ambil adalah formalinnya, ikan asin, asidimetri. Berarti yang tereksklusi adalah yang bukan formalin, ikan asin, dan asidimetri. Bisa dipahami ya? Ya, ini sudah mulai bekerja dengan teknik membaca. Kemudian inklusi terakhir misalkan full text dan dia tunggal, artinya tidak boleh ada duplikasi. Maka eksklusi ketiga tidak full text dan duplikasi.
Nah, ini kenapa diletakkan di bagian akhir adik-adik gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman Bu Amel gitu ya. Biasanya kita akan tahu dia full text atau tunggal itu kan setelah membaca. Oke ya, setelah dia kita membaca dengan detail isinya gitu ya, sehingga kita meyakinkan bahwa benar-benar dia eligible. Ini adalah prosesnya. Ya, tolong rancangan studinya disampaikan. Nah, ini inklusi 1, inklusi 2, dan inklusi 3-nya itu sesuai dengan tema atau topik penelitian kalian. Ini hanya contoh. Saya minta didetail seperti ini ya, Dek ya. Gitu. Oke, kemudian kita masuk. Jangan lupa, ini yang suka kelupaan dalam penyusunan proposal adalah jadwal penelitian. Bu Amel kasih tips dulu. Ya, jadi insya Allah kita lakukan di bulan Maret gitu ya. Di bulan Maret apa aja gitu ya. Tips Bu Amel kalau kalian mau selesai dalam satu bulan. 1 bulan itu lama banget sih ya. 1 bulan yang pertama adalah penyusunan proposal, lakukan CC, ya, screening, searching, identification, screening, dan eligible. Ya, lakukan cepat 1-3 hari ujian proposal, lalu ekstraksi 5 hari, penyusunan dan konsultasi laporan maksimal 6 hari, lalu kita ujian KTI. Ya, harusnya ini cepat banget. Ya, oke, ini silahkan kalian lakukan seperti ini gitu ya, Dek ya. Buat gitu ya detailnya untuk ini boleh bulan, ini minggu ke, ini Bu Amel contohkan minggu ke, ya, yang terpilih ini kita beri tanda. Oke, ini jadwal penelitian sudah Bu Amel sesuaikan untuk naratif review. Nah, bagian terpenting berikutnya adalah di bagian penutup. Jangan lupa bagian penutup untuk proposal KTI naratif review kalian. Ya, sampaikan ada daftar pustaka. Daftar pustaka tolong gunakan Mendeley atau Zotero. Ya, karena citasinya semua pakai itu, wajib. Nah, lampirannya yang wajib untuk proposal naratif review, Bu Amel sudah sempat ungkit ya. Itu adalah screenshot dari pencarian literatur sementara kalian. Ya, jadi kan kalian udah punya ini nih. Udah punya ini kan, nanti Bu Amel minta nanti kalian screenshot di setiap bagian, screenshot, ini screenshot, ini screenshot. Ya, ketika kalian menginklusi 1 screenshot, kalian melakukan inklusi 2 screenshot, melakukan inklusi 3 screenshot. Ya, jadi nanti itu disajikan dan dilingkari berapa jumlah artikelnya, Dek, sebagai bukti otentik dari penelitian ini. Ya. Oke. Ya, jadi nanti munculkan itu, kemudian tahapan seleksi studi sementaranya berapa jumlah N-nya. Jadi kalau kalian lihat tadi di sana gitu ya, di pada lampiran 2 ini karena masih sementara gitu ya. Kalian isi nih gitu ya. Jadi kalian lampiran tuh kalian sudah pakai yang ini tapi sudah terisi ininya. Ya. Oke, disajikannya di mana? Di lampiran karena dia baru sementara. Nanti masih bisa terus bergerak. Oke, sudah lengkap semua deh gitu ya untuk bagian proposal naratif reviewnya gitu ya. Nah, video selanjutnya Bu Amel akan ajak kalian untuk bagaimana kita bisa membuat lampiran tadi alias mencari artikel yang eligible dengan metode CC. Apa tadi? Searching, identifikasi, kemudian S berikutnya, screening, dan eligible. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya adik-adik. Tetap semangat dan mulai memperbaiki proposalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.